Mana? Mana? Ibu duduk malam. Terus colokannya? Tanggalnya berapa? 28 ya? Absen. Halo, 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 halo. Halo, Nona. Ya Allah, bisa ngomong kagak. Ini saya akan jelas. Nah, tolong di share screen ya. Terus pencet pojok atas itu. Udah gambar cawan, cepetan. Oke, makasih. Jadi, mohon maaf, ini saya di Solo. Ini saya ngajar untuk menyusun menu orang dewasa sehat, betul ya? Ini Bu Mami pesan ke saya bahwa adik-adik dari Prodi Gizi itu selain nanti akan fokus ke penyakit, ini adalah fokus bagaimana menyusun makanan sehat. Jadi tidak memandang orang itu dewasa sakit apapun, tapi ini untuk orang sehat. Oke, slide berikut. Nah,
Ayo, slide berikut, pencetan. Nah, yang kita harus pahami untuk orang sehat itu makannya harus sehat, bergizi seimbang, yang aman, dan kalau muslim tambahi halal. Ya, apa yang dimaksud sehat, bergizi seimbang? Yakni pertama tentang jenisnya. Jenis ini harus bervariasi tiap kali makan, baik itu lauk, sayur, dan buah. Yang kedua, ini tentang jumlah. Porsi ini harus sesuai dengan kebutuhan melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan planning hari ini saudara mau lari-lari, maka pasti jumlah makanannya harus lebih banyak. Ya, kalau puasa pasti hanya 2 kali makan. Kalau biasa jumlahnya 3 kali makan. Ya, gitu ya. Kemudian yang disebut aman, ini adalah bebas dari cemaran penyakit, cemaran racun, bahan kimia tambahan yang berbahaya, seperti pewarna, pemanis, pengempuk, pengkrispi, pengkristal. Jadi juga bebas pestisida, insektisida, dan pupuk kimia. Mohon maaf, saya ada di lobi hotel, yang di kamar tidak bisa. Jadi ini kalau ada suara-suara adalah karena banyak tamu yang datang atau tamu pulang. Ya. Oke. Kalau musik bareng. Nah, sekarang ukurannya porsi itu kalau orang gizi. Halo, saudara dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya. Kalau musik aku nggak ngerti kalau musik. Tidak kan asik nah ya. Nah, jadi konsep makan itu sekarang pakai konsep isi piringku ini. Ya. Tadi kalau sehat bergizi, tiap kali jenisnya, seperti lauknya, bisa pagi itu ayam, terus daging atau telur gitu, tapi siangnya bisa berganti-ganti itu ya. Sayur juga gitu. Nah, pagi sayur apa, siang sayur apa, semalam sayur apa, dan ada buah. Masih dengar suara saya? Halo? Masih, Bu. Jadi aku sepaneng sekali, saya tidak pernah ngalami kayak gitu. Padahal planning saya ini tanggal 9 saya ke Turki, mau ngajar dari Turki ya. Indonesia gak gaduh ini kuliah ya Allah. Tentang air ya. Air ini dari tiap kali makan, jadi misalkan kamu mau tambah lauknya habis, itu enggak boleh. Kalau nambah, itu konsepnya untuk sehat, itu harus tambah sepiring ini semua. Sehingga ahli gizi itu harus membuat sepiring ini kalorinya sesuai kebutuhan. Oke, udah paham ya? Nah, ini konsep dari Harvard, jadi tetap makan tidak boleh tanpa olahraga. Jadi dikatakan stay aktif. Ya, jadi ini ada harus minyak ini hanya 1 kali dalam sehari. Bukan 1 kali dalam sepiring. Kalau kamu berarti kalau makan 4 piring, berarti 4 kali gorengan itu tidak benar ya, tidak sehat. Oke, sampai di sini ada yang bertanya tentang konsepnya dulu. Saya kira konsep itu mesti diajarkan dari awal sama. Saya cuma nggak ngerti siapa yang ngajar. Kamu slide berikutnya, non? Ya, jadi yang dimaksud makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Nah, ini berasal dari bahan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Yakni yang dimaksudkan pangannya itu adalah beraneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, yang bila dikonsumsi jumlah seimbang, dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan bahaya
yang merugikan kesehatan. Saya tak tanya mbaknya ya. Saya tanya resepsionis. Tuh, wis mandek. Jadi ada jarak beberapa itu mesti keluar musik. Nah, ono si siapa operatornya IT ya, Oke. tolong diturunkan volumenya. Oh, iya. Ini bisa keluar nggak Ibu? Nggak bisa keluar ya? Ya, jangan mbak, ini setengah ngomong aku ibu, terus bapak ibu ngomong sama saya ini dengar semua mahasiswa saunar itu. Jadi yang tolong kalau ketemu IT suara halo non saya suara rame-rame. Itu juga ganggu suara saya lebih pelan dari suara musik soalnya. Jadi waktu tadi login di kayak gitu, musik kayak gitu. Tadi itu speaker dulu sebenarnya. Nah ini kalau bisa keluar, udah bisa ya Bu ini. Bisa. Gimana? Ini yang operating dari kampus. Saya ngomong aja. Ya sudah, makasih. Berapa menit lagi kurang lebih. Jadi di sini, halo, kembali ke laptop, bisa dengar? Ya. Jadi konsep tadi beragam, bergizi, seimbang dan aman itu harus tersusun setiap hari dan bukan untuk orang sakit diabetes atau obesitas atau asam urat atau diet yang lain, ya. Udah paham ya? Oke, slide berikutnya non. Kemudian bagaimana menyusun beragam, bergizi, seimbang dan aman, ya, BBSA. Dimulai dari perencanaan, penyiapan, pemasakan dan sampai penghidangan akhir. Perencanaan ini pertama kita harus mengenal berapa kebutuhan sasaran. Sasaran ini orang muda, orang tua, lansia, ya. Nah, hari ini kan kita membahas orang muda, ya. Berdasarkan perhitungan AKG. AKG ini angka kecukupan gizi dari kalori yang biasanya berbeda usia dan jenis kelamin. Sebentar, ini katanya saya harus keluar dulu. Sebentar ya, tak keluarkan dulu. Ini
Halo, oke, bisa ya dengar? Ya, jadi mulai tadi kita harus tahu angka AKG-nya, di mana AKG itu untuk anak-anak lansia atau anak-anak atau dewasa itu berbeda dan jenis kelamin berbeda. Nanti kita bisa lihat daftar AKG-nya ya. Dan kalau yang dewasa itu bisa hamil atau tidak hamil. Kalau laki atau perempuan itu jenis pekerjaan ringan sedang berat. Apabila nanti di dalam tayangan tidak ada AKG, saudara harus cari untuk pekerja berat itu berapa. Ya, untuk laki-laki, perempuan, atau nah, bagaimana menghitung nanti? Menu itu kan terurai. Di dalam konsep itu terdiri dari protein, karbo, dan lemaknya berapa. Nah, dasarnya misalkan sudah tahu AKG-nya, harus tersusun energi itu dari karbo itu 60-70%, proteinnya 10-15%, lemaknya 20-25%. Yang kemudian akan terbagi menjadi menu sehari. Menu sehari ini tersusun dari 3 makanan utama, sarapan, makan siang, dan makan malam, dengan konsep isi piringku. Jadi 3 kali makan itu harus terdiri nasi, lauk hewani dan nabati, sayur dan buah. Tentang rencana termasuk bumbu-bumbu, garam, gula, minyak, itu sesuai jenis masakan. Nah, ahli gizi itu harus bisa menyusun menu dalam 1 minggu atau 10 hari dari ragam menu Nusantara atau kreasi. Nusantara itu misalkan ada kalau masaknya soto Betawi apa soto Madura atau soto ayam Lamongan itu sudah beda dengan soto Dok Kudus ya, soto Bandung itu sudah beda. Ya, misalkan itu kalau rawon hanya dari Jatim tapi bisa terpilah rawon Malang, rawon Surabaya itu mungkin berbeda. Nah, di saat ini untuk orang sehat memang tidak ada snack. Nah, kalau membutuhkan snack artinya ada makanan yang tidak disuka, snack itu bisa diatur hanya pada usia pertumbuhan. Jadi bagi anak-anak yang stunting, kurang gizi, itu pada tambahnya dalam ekstra snack. Karena penambahan ekstra snack itu bisa berdampak overweight atau menjadi kalau lama terjadi obesitas. Jadi konsep penyusunan menu itu harus tahu AKG, harus tahu berapa untuk energi, berapa untuk asal karbohidrat. Jadi energi itu ingat kuliah-kuliah metabolisme bahwa energi itu berasal dari karbo, dari lemak, dan dari protein. Ya. Nah, setelah itu tersusun, saudara nyusun menu, setelah menyusun menu, nyusun porsinya. Porsi bagaimana berapa persen untuk sarapan, berapa persen untuk makan siang, dan berapa persen untuk makan malam. Nah, dalam pembagiannya, makan malam ini biasanya paling sedikit. Tapi ada orang yang lebih makan ini sarapan itu harus ada ya. Bagi adik-adik yang makannya cuma 2 kali berarti salah. Kamu bukan berpuasa, harus makan 3 kali orang Indonesia. Bisa ini 1/5, ini yang 2/5. Ya, jadi ini pembagiannya dari jumlah kebutuhan yang ketemu. Kemudian kita bagi 5. Yang 1/5 ini bisa pagi atau yang malam, tapi yang siang adalah 2/5. Totalnya ini adalah 5. Ada pertanyaan sampai halaman ini? Halaman ini jadi konsep-konsep dasar perencanaan dan saya minta sebelum saudara memasak, perencanaan itu sudah jadi dalam kelompok. Minimal ini yang kita tulis di sini adalah 1 minggu. Tetapi nanti tugas saudara masaknya hanya yang menu makan siang sekali. Ada bantuan
bahan-bahan rupiahnya saya lupa berapa, nanti bisa tanya ya ke admin. Oke, udah. Kita putar slide berikutnya. Nah, kita mulai dari belanja. Ini karena kalau saudara belajar menjadi orang ahli gizi kesehatan masyarakat. Untuk belanja, kenali beragam produk lokal yang musim, yang berkualitas baik dan ekonomis. Biasanya ekonomis itu buah dan sayur. Ini ada sayur yang luar, ada buah luar. Yang penting, pilihan tadi mengandung sumber karbo, lemak, protein, vitamin larut air, larut lemak, dan mineral. Jadi, begitu pas musimnya kok murah, misalkan ikan salmon, ya boleh. Kamu menunya menu ikan salmon. Masaknya apa? Itu nanti. Jadi pilihlah bahan makanan yang segar, produk yang aman. Misalkan salmon itu asalnya dari lautan dekat kutub utara sana, berarti pasti pakai pengawet. Berarti biarpun dia bergizi tinggi, tidak aman. Yang dimaksud aman adalah bebas bahan tambahan pangan yang berbahaya. Misalkan saudara mau masak tahu campur ya. Tahu campur itu kan ada mie basah. Mie basahnya saudara harus cek, mie basah ini dengan formalin atau tidak. Jadi tandanya kalau seperti karet itu adalah mie basah dengan tambahi bahan pengawet. Tahu juga gitu. Kalau kita tekan dari atas, tahu itu tidak, tangan kita nggak masuk ke dalam atau tidak rusak, berarti tahu itu ada tambahan bahan pengawetnya. Ayam juga gitu. Bila ayam saudara rebus, makin lama tetap kaku, kenceng kayak kayak karet. Berarti itu bahannya sudah ada bahan tambahan makanan berbahaya. Ikan juga gitu. Jauhnya dari laut ke suatu tempat di pasar, itu biasanya mereka pakai wet, kecuali mereka pakai es. Nah, untuk itu, jadi ikan sebaiknya kita pilih adalah ikan segar. Ikan yang berada dalam iklimnya, jadi ikan yang dibawa masih dalam air. Itu yang lebih bagus daripada ikan mahal kayak apa, tetapi sudah kaku. Nah, kemudian pestisida dan herbisida. Nah, kemudian saudara bisa bedakan bahan pangan tersedia di pasar dan swalayan. Apa beda dua-duanya ini? Ini kotor, ini bersih, ini murah, ini mahal. Atau yang utama dari kita adalah bebas tambahan makanan berbahaya tadi. Ya. Kemudian cek dengan teliti bahan tersebut. Jadi bahan terbeli itu sudah harus pilihan kualitasnya. Urutan pakai ekonomis itu yang murah. Dan sebaiknya yang lagi musim. Ini untuk belanja ya. Oke, sudah paham? Kemudian penyiapan makan. Yang diutamakan adalah higienis atau sanitasi bahan pangan. Jadi cuci bersih dengan air mengalir seperti sayur dan buah. Kecuali bahan pangan tertentu dengan teknik yang berbeda. Contohnya ini daging. Daging biarpun ayam atau sapi itu sebaiknya memang tidak dicuci ya dari awal. Tapi bagaimana membuang bahan-bahan yang kita duga ini bahan pengawet atau bahan-bahan yang lain ya, kotoran. Jadi kita sebut masak dengan diungkep ya. Ungkep itu tanpa bumbu, tanpa air, dalam wajan teflon, api kecil, dan biarkan sampai keluar seluruh cairan yang ada di dalam daging itu atau lemak itu akan keluar. Jadi pada ayam terutama, kemudian kalau pada daging memang sepertinya kita daging awal buangan itu harus kita buang. Nah, pemakaian tutup kepala dan sarung tangan atau celemek itu menjadi syarat seorang lulusan dari sarjana gizi.
Apabila saudara tidak biasa pakai, ini ketara arek-arek tukang masak, ya catering-catering biasa ya. Jadi tunjukkan bahwa Anda menghormati tentang kebersihan, sehingga orang habis makan setelah masakan saudara tidak ada mulusnya karena ada bakteri itu. Ya, juga siapkan peralatan diperlukan, ya, mulai kerannya mengalir atau tidak, ya, pertama ini ya. Kemudian kompor, nyala apinya bisa diatur atau tidak. Serbet, ya, serbet itu tiap kali jenis masakan harusnya dibuang, pakai serbet disposable. Kemudian pisau, tiap kali satu iris bahan, pisau ini harus dicuci, bersihkan air mengalir dan sabun. Ulekan juga gitu, selesai langsung dicuci, dibersihkan, dan dikeringkan. Blender juga seperti itu, setiap kali bersihkan semua peralatan sampai putaran-putaran alat pemotong di dalam, ya. Ini salah ya, ini bukan panik ya, panci dan wajan itu juga. Ada yang kita pilih wajan wok, wajan cekung, ya, ada wajan datar ya. Jadi pemakaian itu berbeda ya, untuk menggoreng yang mana yang untuk menumis, mana yang untuk masak, ini saudara harus tahu. Ya. Oke, ini suatu hari masak mungkin saya perlu ikutin ya, perlu kita saya datang, tapi tolong dikontak karena kalau tanggal 9 sampai 17 saya lagi jalan-jalan, jadi ini bosan di Indonesia. Ya, tolong slide berikut. Nah, kita tadi konsepnya sanitasi, terus menjaga rasa aman itu tetap mulai dari penyiapan dan pemasakan. Nah, pada saat belanja tidak mungkin saudara belanja untuk cuma satu kali masakan. Kalau bukan untuk tugas ya, ini sehari-hari, bahan yang harus dipilah. Yang perlu disimpan itu segera dipilah. Disimpan itu artinya kalau urutannya, kalau saudara ingat, jadi ini urutan pertama, urutan kedua. Jadi yang penting adalah tanggal masuk kulkasnya. Nah, untuk memakan lusa, segera bungkus rapat ya dengan plastik, kemudian letakkan sesuai dengan segmen kulkas. Daging masuk freezer, masakan setengah masak, dan sayur ini berbeda tempat. Jadi makanan yang setengah masak itu biasanya ada tempat di bawahnya freezer yang tertutup, itu bisa setengah masak, artinya yang tadi seperti daging ayam yang sudah diungkep itu masuk di situ ya, yang bakso, kemudian mau pembungkusnya snack atau lumpia itu masuk di situ ya, atau roti Mariam itu ada di situ ya. Sayur dan buah berbeda letak simpan, tapi semua harus terbungkus rapat. Akan lebih bagus double bungkus. Seperti tahu dan tempe ini sulit, jangan masukkan di rak ya, dia harus ada. Jadi kapan kita bisa bongkar bentuknya kulkas? Segmen kulkas ini bagi orang gizi harus dikenal. Bahan yang pertama itu tadi yang setengah masak, yang mentah dan perlu bebas hama, ini kita harus masukkan freezer, di mana saat akan dimasak itu minimal dia 4 jam sudah harus di luar. Kalau bisa 6 jam sudah di luar, sehingga terjadi pencairan secara alamiah. Nah, bumbu-bumbu ya yang akan kita pakai ya, jadi bumbu yang akan dikurus ya bisa di blender, tapi dengan proses pemblenderan itu membutuhkan air, sehingga kalau digongso, ditumis ini perlu lama karena harus membuang airnya, harus masuk kering ya. Apalagi mau disimpan, bila saudara membuat bumbu untuk 4 kali jenis masakan yang sama, maka
itu kita simpannya tidak boleh berair ya. Air yang sangat sedikit yang sudah bercampur. Dan bagi saya tidak suka blender ya. Blender itu hanya memecah. Untuk menghaluskan kembali akan saya ulek ya, karena tercampur dan lebih enak. Jadi makin saudara mengulek dengan bergoyang, muter, maka tanganmu juga muter, itu akan lebih sedap ya. Nah, dengan demikian bisa tanpa blender, tapi potong halus-halus ya. Dan kemudian segera buang sampah-sampah plastiknya, kulit-kulit yang kita buang, kulit buah, kulit sayur, kulit dari spray daun itu, dan segera buang keluar dapur. Jangan tunggu sehari, langsung buang ya. Juga ini pemakaian pisau harus cuci setiap kali ganti bahan yang dipotong ya. Itu sisa misalkan kamu motong tempe, kemudian kamu motong daging, mungkin nggak tahu tempenya tadi ada bakteri akan masuk ke daging dan akan masuk di dalam proses pemasakan. Dan kemudian kalau saudara mau masak 3 hal, misalkan sayur bening itu mangkoknya beda dengan nanti akan goreng tempe tahu, ada mau masak kari ayam misalkan itu tempatnya berbeda, baskomnya berbeda-beda ya. Dan itu tidak ada persilangan kontaminan. Ini sampai penyiapan ya. Ada pertanyaan di sini? Kemudian saat pemasakan, untuk menggoreng minyak hanya boleh 2 kali makan. Karena itu jangan tuang minyak berlebihan agar ekonomis. Karena kalau 2 kali kita harus buang. Jadi misalkan goreng gongso itu ya, menumis bumbu pasti cuma butuh 1 sendok minyak. Tidak perlu sampai 5 sendok minyak dan terbuang tidak bisa terpakai. Atau kita menggoreng tahu 5 potong pasti berbeda ya. Jadi cukup untuk sekali gorengan. Dengan demikian kita bisa tahu keluarga besar pasti penggorengnya besar-besar, ukuran 22-24 inci, atau nanti yang khusus untuk menggoreng tumis wajan yang cuman 10 cm misalkan ya. Saya punya ukuran-ukuran itu untuk masak ya. Nah, jadi api jangan terlalu besar karena terjadi proses perubahan dari minyak goreng itu menjadi minyak goreng yang trans dari lemak, itu yang menjadikan kita terkena penyakit kanker. Sehingga kalau di bidang efisiensi, api yang kecil itu akan membuat daging itu lunak dalam kurun waktu yang sama daripada kalau saudara api besar, airnya menyusut tapi dagingnya tetap belum lunak ya. Dan api kecil itu lebih meresap. Nah, perbedaan apa dengan metode masak dengan presto? Presto itu sangat lunak, tetapi bumbunya biasanya kurang meresap karena apinya besar untuk masak presto. Bagi saya lebih suka yang metode masak tradisional, api kecil, sehingga rasanya itu akan masuk semua rempah di dalam masakan kita. Ya. Penambahan garam ini terakhir. Apalagi kalau makan itu saudara berkali-kali memanaskan, maka garam itu jangan masukkan di dalam makanan. Jadi setiap mau makan di dalam mangkok, kasih dulu, seperti kamu lihat pada penjual soto Madura. Jual soto Madura, soto ayam, itu akan lebih enak kalau daripada saudara buat sendiri. Kenapa? Kalau saudara buat sendiri, saudara masak sekarang, besok diangetin gitu, terus dimakan, sudah beda rasa. Ya, lebih nggak enak. Nah, juga
saya biasa tidak pernah memakai bumbu-bumbu penyedap rasa, tidak. Karena konsep saya, rasa gurih adalah balance rasa manis dan asin dan kaldu. Sehingga kalau kita beda rasa masak bayam sama masak sop, bayam itu akan lebih banyak berasa manis, sedang sop itu berasa balance rasa, asin dan manis. Sehingga jumlah pemberian garam dan gula itu berbeda. Paham maksud saya? Maka itu, masak itu ada the art, the science. Tergantung orang itu. Kalau orangnya pemasak ini sangat peka, bukan orang yang cuek, itu rasanya pasti lebih enak. Orang yang sangat teliti dan lidahnya tajam. Lidah tajam itu bukan suka bertengkar, suka tawuran, suka perang mulut, bukan. Yang saya maksudkan, lidah tajam adalah lidah ini mempunyai sensor organik rasa yang lebih bagus daripada orang lain. Orang seperti ini biasanya dicari oleh pabrik-pabrik industri makanan. Orang ini akan cerewet sekali, mungkin dia bisa keluar masuk restoran tidak jadi makan karena dia coba semua makanan itu tidak enak, bisa pindah ke 4 ya kan. Saya kenal orang ini adalah orang yang bekerja di Indofood, Pak Tan itu dulu sama Mbak Ning. Mereka yang mengangkat resep-resep dari Indofood. Mereka berada di research center dari Indofood. Ya. Nah, kaldu itu kita bisa buat sendiri. Kaldu itu pasti dari protein hewan. Bisa dari cakar ayam atau sayapnya. Kalau daging dadalan. Kalau kita merasa pengen rasa yang amis-amis adalah kepala udang, kulit-kulit udang atau buangan daging udang yang kita kupas itu kita rebus. Kita simpan di kulkas bisa, di defrost dulu bisa ya. Jadi tidak perlu penyedap rasa. Nah, saya infokan, saya dulu sering keluar itu, akhirnya terjadi hubungan yang bagus dengan orang-orang Jepang yang mengembangkan Ajinomoto. Yang ini mengapa orang Indonesia mempunyai pemikiran bahwa micin itu membuat otak orang Indonesia bodoh, padahal orang Jepang dari dulu kala itu makanya pakai micin dan ternyata penemu barang-barang ilmiah itu orang Jepang. Nah, bagi saya karena perut saya itu ada menolak enzim-enzim yang ada di dalam kaldu yang dibuat secara industri. Saya tidak bisa, saya mual ya. Jadi itu yang saya infokan, dari orang Indonesia mempunyai sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya, rejeksi terjadi dan itu yang perlu kita lestarikan di budaya kita makan ya. Yang terakhir dalam proses sebelum penghidangan adalah cek bakteriologi. Ini di sekolah-sekolah di Jepang, sekolah kuliner Jepang. Ini yang pertama kali saudara masuk dapur, itu harus cuci tangan bersih dengan desinfektan. Kemudian lantai itu tidak ada satupun sampah, apalagi di meja dapur. Jadi ada dapur basah dan dapur kering. Dapur basah itu adalah saudara melepaskan kulit luar dari bodong pre, daun pre, atau melepaskan dari sawi, atau mengupas kentang, mengupas wortel, itu beda tempat. Dapur yang kering itu sudah siap bersih semua, jadi sudah terkupas rapi, tercuci semua bahan-bahannya, tinggal pemotongan dan pemasakan. Jadi dapur itu ada 2. Yang saya kira saudara akan bisa mengelola ini. Jadi ini konsep kesmas itu disebutkan. Jadi beda dengan konsep gizi. Konsep gizi kan rasanya enak, terus estetikanya bagus, disajikan bentuknya menarik. Apa gunanya kalau kita makan jadi mules, kan itu ya.
Jadi konsepnya pembuangan sisa bahan dan proses pemasakan ini segera. Ya, kalau tidak ada pemilahan. Dan mestinya ada tempat untuk penyimpanan obat-obat kalau kita kena panas, kena semburan dari minyak goreng panas. Yang untuk salep itu saya mesti punya bioplacenton, tapi terakhir saya sering lupa bioplacenton dan sudah stoknya habis nggak tahu. Saya pakai lidah buaya. Ya, lidah buaya itu saudara, ini tengahnya daging yang berair dioleskan di tempat yang terbakar atau terkena api besar itu, maka tidak ada luka atau cacat berikutnya. Slide berikutnya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya, saat penghidangan. Saat penghidangan inilah peniruan terhadap konsep isi piringku. Jadi sajikan porsi makan pada umumnya terhidang dalam peralatan makan yang bersih, yang menarik, yang lengkap seperti isi piringku. Dan juga terhidang minuman dalam sehari kebutuhan 18. Itu cuma yang sekali makan, yang ini contohnya yang sekali ya. Jadi ingat, makan itu tidak seluruh masakan itu saudara sajikan di meja. Tapi ingat, kalau ini saudara menyiapkan untuk sarapan pagi, berapa bagian dari yang saudara masak untuk satu orang itu. Ada 25, makan siang 25, dan makan malam 1/5. Nah, bisa terhidang dengan garnish atau hiasan di piring saji lauk atau sayur agar lebih menarik, atau di tempat minuman untuk membaikkan selera makan. Jadi tidak asal naruh, oke, piring sobek, terus plastik sudah tidak jelas warnanya, ya toh, terus tanpa sendok garpu, tanpa terbungkus. Kita ingat aman, bebas penyakit. Kalau terbuka, jadi makanya piringnya itu dalam fungsi telungkup, sendok garpu tertutup, ya, dan semua makanan tersedia di meja itu kondisi tertutup, ya. Nah, kemudian juga kita perhatikan alas meja taplak itu harus bersih, karena itu bisa sumber. Jadi sudah ada kemarin ketumpahan misalkan sambal goreng gitu ya, akhirnya ada semut, ya itu sumber-sumber bencana penyakit yang ditularkan di hewan itu, atau sudah diambus-embus oleh tikus ya, karena sisa-sisa mengandung ikan gitu. Dan untuk menarik bisa dikasih hiasan bunga, yang terutama jangan lupa tisunya ya. Tisu, kalau serbet disposable atau serbet untuk penutup makan agar tidak belepotan atau jatuh mengotori. Jadi serbet yang saya masak bukan tisu, serbet yang dipasang bisa di leher atau ditaruh di paha, perut paha yang biasanya ketumpahan. Ini biasanya pada orang tua dan anak-anak. Ya, tetapi di dalam budaya makan ini harus tetap diterapkan. Dan untuk membangkitkan memang suasana yang lembut, ada musik penghantar makan. Maka apakah dangdut tidak bagus untuk makan? Jadi kalau dangdut berirama seperti itu, berarti makannya akan cepat. Yang bagus itu makan pelan atau makan cepat. Kalau ingin diet, makannya itu pelan. Ya, kalau makan cepat itu makan pelan, ya. Karena dia harus siap dalam 5 menit lari. Nah, oke, slide berikut. AKG-nya nggak ada ya? Sebentar tak cari nanti. Jadi tugasnya, saudara, jadi untuk persiapan yang masak itu, susun menu 1 hari.
Nusantara, mau Jatim, mau Lombok, mau Betawi, mau Jogja. Untuk orang dewasa disebutkan sasaran itu siapa, sajian makan itu siapa, laki, perempuan, kondisi perusahaannya. Kesehatan itu bukan sakit, kesehatan itu adalah ibu hamil, menyusui, seperti itu. Nah, susun perencanaan kebutuhan sesuai jumlah jenis masakan dalam porsi makan 3 kali. Jadi dalam sehari itu 3 kali, bukan sehari untuk saudara susun makan siang saja yang untuk program. Oke, silakan tanya, Danu. Assalamualaikum Bu, permisi, izin tanyakan terkait gizi seimbang ini kan harus yang beragam, terus sudah direncanakan dan ada porsinya gitu ya. Kalau AKG-nya tolong Mbak pasang. Iya, sangat. Nah, terus itu untuk misalnya ada bapak-bapak dengan usia 35, terus kita kan nggak tahu ternyata menjalani diet dengan tidak banyak mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat, tetapi mengkonsumsi banyak makanan sumber protein untuk pembentukan ototnya. Nah, itu sebaiknya itu dikasih apa ya Pak ya untuk menunya? Kan karena harusnya untuk orang dewasa misal 35 karbohidrat tapi protein tingkat, cairannya harus cukup. Nah, gini, tadi kan sudah saya pesankan. Ini orang sehat yang tidak ada upaya macam-macam. Ya, jadi bukan yang mau seperti jadi adira, itu adalah diet khusus. Ya, orang sehat biasa ya pekerja kantor, ya mahasiswa, ya dia bos, ya, tapi tidak ada upaya dalam artian mau jadi atlet. Saya memang ada di KONI, jadi untuk ini perhitungan untuk pembentukan otot itu berbeda. Ya. Jadi ini adalah dasar Kesmas rata seluruh manusia, dasarnya AKG. AKG itu untuk orang sehat tanpa diet khusus. Diet khusus termasuk diet pembentukan otot. Nah, tidak untuk orang sakit. Ya, ini setelah dia sembuh, sehat, pulang ke rumah, ini yang pakai ini. Tapi saat sakit beda. Nah, untuk training center itu adalah mulai pembenahan komponen tubuh seorang yang menjadi atlet yang mewakili daerah atau mewakili cabang keilmuan dari olahraga. Ya, itu lain. Nanti sama saya boleh ya, tapi ini kita topiknya ini. Jadi khusus kita hitungnya per kilo berat badan, tidak boleh melebihi berat badan itu tidak boleh lebih dari 2 gram. Jadi kalau beratnya 40 ya, dia maksimal protein itu 80. Ya, misalkan dia minum susu baik protein. Promosinya biasanya atlet-atlet yang kena pengaruh MLM, padahal yang dijadikan misalkan Arnold pembesarannya itu dia pakai telur sehari berapa kilo telur dia ya. Nah, kita bisa hitung karena kalau otot itu sumbernya adalah protein, di mana kita syaratnya ginjal orang itu sehat karena yang bekerja keras di dalam membuang mengatur yang bisa diserap tubuh itu organnya 2, ginjal dan hati. Tapi untuk protein yang utama adalah karena protein itu tidak bisa disimpan. Protein kalau berlebih harus dibuang. Jadi organ yang membuang ini adalah ginjal. Syaratnya itu. Ya, jadi umpamanya tadi 80 gram itu bukan berarti 80 gram daging ayam gitu, bukan. Di dalam 100 gram. Jadi saudara setelah menyusun menu ini saya lupa ada satu buku yang harus dipelajari adalah daftar komposisi bahan makanan. Apakah sudah kenal? Jadi harus ekstra. Jadi mestinya ini saya masih keluar ya nanti
saya kirimkan juga buku yang disebut Daftar Konsumsi Bahan Makanan, di mana saudara akan tahu 1 on daging itu beratnya bukan 1 on protein ya. Proteinnya cuma 27 gram 1 on. Jadi kalau tadi butuhnya 80 gram, itu harus makan sehari daging berapa gram. Ya, bukan setengah kilo, tapi lebih dari itu. Karena itu bagi orang Indonesia impossible. Jadi proteinnya bisa berasal dari susu, bisa berasal dari daging, tapi yang pasti protein nabati itu sangat rendah. Tidak bisa menyumbangkan besar. Ya, ini nanti Mas pelan-pelan saya ajari ya. Ini benar Bu Mami kok nyuruh saya itu ya benar. Oke, ada lagi yang ingin tanya. Jadi contohnya ini ya. Misalkan tugasnya saudara mahasiswa sekolah apa ya? Sekolah sing ono prakteke apa ITS bagian apa sing perkapalan misalkan naik kapal ya. Itu jenis pekerjaannya apa sama mahasiswa IAIN bagian sastra Inggris. Kan sudah lain ya. IAIN sastra Inggris ya. Karena praktiknya ngaji toknya apa ya butuh. Kalau naik kapal jadi kita lihat di sini umurnya berapa 20 berarti masuk kelompok 1929 ya. Energinya adalah 2650. Ya, ini harus tersusun dari tadi terdiri dari karbonnya itu maksimal 70%. 70% dari 2650 itu berapa kalori? Ya. Kemudian proteinnya untuk biar kuat wes pakai yang tertinggi 15%. 15% dari 2650. Kalorinya berapa? Ya. Terus untuk lemak. Lemak tadi maksimal itu 25%. Berarti 1/4 dari ini berarti sekitar 700 atau 600 gitu ya nanti ya. Itu kan kalori. Makanan barang bahan baku pangan itu tidak ada kalorinya, yang ada gram ya. Kalau kita beli 1 on, beli 2 on, beli 1 daun, 2 daun gitu kan. Ya. Jadi setelah tahu energi dari kalori itu harus tahu gramnya. Misalkan tadi lemak itu kan 1/4-nya ini jadi berapa? 600 tambah 25 666 gram ya Pak 660 gram ya itu kan kalori bukan gram. 660 kalori lemak itu berapa gram? Kita bagi 9. Jadi kita harus masak maksimal tadi 660 kalori dibagi 9 berapa? 60 gram ada 50, 70 gram ya, 70 gram lemak. 70 gram lemak itu kalau jadi dihitung dalam sendok makan, 1 sendok itu 10 gram, jadi ada 7 gram. Ya, 7 sendok. Berarti untuk sehari. Misalkan sudah menu pagi nasi goreng, ya, siang ayam goreng, nanti sore itu ikan goreng. Bisa enggak dimasak, digoreng dengan 7 sendok minyak? Ya, mungkin nasi goreng minimal 2 sendok, ya. Kemudian untuk goreng ayam itu 3 sendok. Bisa enggak? Enggak bisa, 4 sendok. Sudah berapa? 6, tinggal satu sendok untuk ikan. Jadi itu impossible kita bisa nyusun makanan 3 kali bergoreng. Jadinya untuk menumis bumbu, ya toh,
untuk memanggang, ya, makan teflon itu ada sedikit minyak, kan gitu, ya. Mengapa bilangnya Budin tadi hanya boleh 1? Karena memang impossible kebutuhan itu tercukupi untuk belum lagi lemak itu yang tulisannya kita hanya boleh 70 gram. Lemak itu dari daging sudah ada lemaknya. Ya, dari ayam sudah ada lemaknya. 100 gram daging itu proteinnya 27 gram. Lemaknya ono piro itu ada ya 6 gram tak gimana ya. Nah itu sehingga kita nyusun menu ini memang harus tahu daftar komposisi bahan makanan. Jadi nanti ekstra course ya dari saya nanti saya tambahkan ya, saya mohon waktu 1 jam itu tentang daftar komposisi bahan makanan. Ya, karena untuk sampai menyusun menu orang gizi, misalkan tadi 2.660 kalori. Berarti kalau kita bagi dalam porsi makan pagi, siang, malam, ya. Kita bagi ini menjadi 5, ya. 500, jadi makan pagi 1.000 kalori, yang malam misalkan 650 kalori, ya. Gitu toh. Nah 1.000 kalori ini nasi 4 gram, ikannya berapa gram, ya, sayurnya berapa mangkok, tahu tempe sapiro, ya, harus tahu persis ini. Ya. Nah buahnya juga kan ada kalorinya, ya toh. Kalau kamu pikirnya jus apokat dengan coklat, itu sudah harus masuk hitungan 1.000 kalori tadi. Ya itu kalau makan Nusantara. Misalkan kamu makan kreasi, gini, makan dimsum 4 misalkan. Terus jeruk 1, sarapan pagi itu ya. Terus susu kental manis ditambah apa buba-buba itu sekarang anak-anak itu ya. Kan ada yang ada bubanya itu kalau dari buatan dari tepung plus misalkan mangga gitu ya. Itu juga harus 1.000 kalori. Kayak apa? Ya. Jadi, dimsum itu saja proteinnya kurang. Dibagi menjadi 2/5 pagi, padahal misalkan kebutuhan kalorinya misalkan atlet tadi ya. 2/5. Jadi, kalau 80 gram protein bagi 5 per kali makan, dia harus 16 gram. Ya. Kalau protein berarti 32 gram. Dari dimsum itu, dari susu skim, dari makanan yang lain itu proteinnya sudah berapa? Kalau masih rendah, cuma 20 gram, kita harus nambahkan 12 gram lagi. Protein makan apa? Pakai kulit ceplok misalkan. Telur itu, telur ayam kampung lebih kecil dari ayam horn. Ya, ayam kampung 40 gram. Proteinnya berapa? Nah, itu harus dicek juga. Protein itu berapa, ya? Ada di dalam telur yang ayam kampung tadi. Kalau 12 gram berarti kita makan menunya, kita susun makan pagi. Dimsumnya 4, telur ceplok apa telur rebus yang cocok 12 gram tadi, ada susu dengan boba-boba, itu bola itu, terus apa lagi tadi? Dengan jeruk tadi ya. Tuh, ya. Hitungannya harus 1.000 kalori, tapi proteinnya harus berapa, karbonnya harus berapa, lemaknya harus berapa. Itulah betul-betul saudara menjadi ahli gizi, karena tahu kelebihan saudara membuat itu tiap hari kelebihan 100 kalori,
setahun naiknya sudah 2,5 kilo. Ya, ya, ini ya. Oke. Ya. Jadi nanti biarpun kamu kena pandemi, kamu puasa, indikator kita berat badan itu konstan. Bukan karena overfeeding ya atau underfeeding. Gitu ya. Inilah seninya kamu sekolah gizi itu ini. Sudah tahu jenisnya, jumlahnya, perhitungan kalori, proteinnya, tiap kali makan sudah benar menurut ilmu kesehatan. Lain saya enggak ngajari ke penyakit ya, ini untuk sehat ya. Untuk sehat itu harus 3 kali makan. Jadi adik-adik yang makannya sekarang 2 kali itu hanya makanan puasa. Utamakan berangkat pagi sudah sarapan, makan siang jam 1, jam 7 malam makan. Itu konsep 7-1-7 itu harus dipenuhi ya. Jam makan sehingga saudara akan terbebas biarpun punya keturunan diabetes sehat terus. Oke. Ada apa? Kalorinya yang dewasa ini. Jadi kalau perempuan lagi. Nah, yang belum, bagaimana kalau perempuan hamil sama perempuan menyusui? Dia memerlukan ekstra kalori itu 500. Ya. Orang hamil, orang menyusui makannya harus 4 kali. Tapi ekstranya cuma 500. Jadi seluruh kebutuhan ini, ya. Nah, ini proteinnya segini harus ini saudara ini harus menyusun menu ini dalam sehari ya. AKG itu kebutuhan gizi dalam sehari. Jadi yang tadi saya ingatkan, 60 gram ini bukan berarti 60 gram daging. Karena 1 on daging hanya 27, jadi 3 on minimal daging. Ya, saudara makan biasanya cuma 50 gram. Berarti sehari mamanya harus 6 potong daging. Ya, karena itu melenger, jadi harus bervariasi. Protein daging, protein ayam, protein susu, protein telur. Ya, di dalam sehari bahan bakunya. Tentang bumbu yang saudara pakai, bisa bumbu rumah Nusantara dengan rempah, atau Chinese food yang bumbu nemek bawang tok, atau dengan minyak wijen, dengan minyak curut-curut itu aja, atau kamu masak Arab-Araban, ya, diguli-guli, dikari-kari, ya, kan gitu, ya. Atau betul-betul model Jepang itu hanya direbus saja semua. Makanan Jepang itu makanan asli dari asli. Itu makanan Jepang di Indonesia ya, makan Jepang di Jepang sana ya. Ya. Jadi kayak dia itu bahan baku makan tiap hari adalah ikan salmon. Jadi makan ikan salmon plus daging tadi pamannya 60 gram itu ya enggak cukup daging salmon sak potong cilik ngono kuwi yang apa 5 cm kali 3 cm ya gak cukup. Harus ada ayamnya, harus ada dagingnya. Jadi sudah salmon dia masih ada hewani yang lain. Ya. Sayur itu enggak pernah ono sayur sop, sayur bening, sayur lodeh. Semua direbus semua. Kacang rebus ya. Terus terong rebus. Tapi yang pasti karena sayur itu yang utama adalah serat, dia adanya rebung pring, jadi pring muda itu rebung. Itu tiap hari itu ya. Oke, yang lainnya selain Danu enggak ada yang suka masak tah? Sukma, Alinda. Makasih Danu, kamu sudah interest. Jadi ini menjadi masuk gizi itu bagi saya. Kalau saudara enggak suka masak, harus suka makan. Dengan demikian saudara makan contoh makanan yang bagus. Pilihlah makanan yang akan menjadi contoh orang banyak. Ya, jangan contoh yang salah. Ya,
Gak apa-apa kowe gak iso masak, tapi kamu bisa memerintahkan cara masak yang sehat. Ya. Cara ndak bisa masak menjadi trainer masak. Jadi ngajari wong masak sing sehat, ya. Tuh. Nah, cuci tangan. Kalau di Jepang tadi, di sekolah kuliner Jepang, setelah selesai masak, ada contoh makanan yang diperiksa di laboratorium mikrobiologi. Ada bakterinya enggak? Jadi biarpun makanya dia makan enggak pakai rempah. Kemungkinan bakterinya berasal dari cabai, mungkin kan gitu, cabai wis bosok dimasak, tomat bosok dimasak, gitu kan gitu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Mungkin jam biru. Kurang 4 menit. Mbak PJ, enggak tanya Mbak PJ. Pak Is, Ratu, Safa, Dayan, Rana. Saya minta on cam sebelum saya kasihkan untuk QA-nya absen. On cam semua. Halo. Halo mahasiswa isi ono ta? Nggak ada yang on cam. Saya leave tanpa absen. Saya enggak mau keluarkan absen kalau enggak wajahnya ada. Oke, semua ada. Karisa, mana Karisa? Mahda, Bisa, Odi, Andi, Muhammad Agung. Ini aku di tengah hotel lobby, jadi lihat semua orang lewat. Maida, Yunita, Rakil, Indah. Iya, Bu. Ya, oke. Sudah, saya akan share screen dari absennya. QA. Nanti absenku kok hilang. Sebentar. Buka lagi. Jumlahnya berapa mahasiswa? Halo, 74 ya? 74, Ibu. 4. Oke. Ini saya share screen. Oke, silakan absen.
Permisi, Budin. Saya Sabita, izin mengonfirmasi. Saya hadir, tapi ini absen saya masih update. Ini dicoba terus sampai bisa. Terus sabar. Saya tunggu sampai jam 10.45. Terus dipencet. Enggak, saya enggak bantu apa-apa, saya enggak mau. Nah, oke. Ya sudah. Kita selesai. Alhamdulillah saya bisa ajar dan perlu penyusunan menu ini membutuhkan perhitungan yang mendasar untuk praktek menyusun menu dengan daftar komposisi bahan makanan. Ya.
Jadi ada masih 1 kali saya butuh ekstra untuk bisa menyusun menu ini dari segi kandungan gizinya, ya. Jadi mungkin dari HP-mu nanti akan saya kirimkan online dari DKBM ini. Jadi bagaimana pemakaian DKBM ini di dalam menyusun menu, karena nanti paparan hasil tugas saudara adalah per makanan sarapan ini total sekali sarapan berapa kalorinya, proteinnya berapa, lemaknya, karbohidratnya berapa. Makan siang ini berapa, sehingga total sehari yang kita atur 2.650 tadi totalnya sama. Proteinnya sama, karbonnya sama, lemaknya sama. Ya, cuma terbagi dalam sehari. Ya. Dan dagingnya itu nanti berapa, ayamnya seberapa, ya, itu bisa dilihat. Ya. Kita sekolah gizi yang benar-benar harus tahu per gram makan itu apa saja yang dikandung zat gizinya dan apa dampaknya bagi kesehatan. Oke? Kalau enggak gitu kamu enggak jadi orang yang cinta gizi. Profesi gizi, tapi nanti setelah itu saudara berpindah profesi. Jadi ahli komunikasi saja. Tapi ilmu gizimu nanti hilang, ya. Mungkin sebelum masa usurnya habis masih